Hai, halo. Ketemu lagi kita di ruang podcast Arek Santo Yusuf Asoy. Selamat malam Kak Regina Sotia. Nama pakainya apa ini? Malam Pak. Itu Zoom yang digunakan sehari-hari jadi Yang sehari-hari. Berarti saya manggilnya Tia aja ya? Iya Pak, iya dikenal. Oke, Kak Tia. Oke. Sebenarnya gini Kak Tia, malam ini saya ingin ngobrol mengenai intinya itu mengenai pergaulan dan komunitas. Okay. Cuman enggak bingung kan kira ngomong mengenai pergaulan, apakah pergaulan. Jadi gini. Saya tertarik dengan 1 Korintus 15:33. 1 Korintus 15:33. Bunyinya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya dengar, mungkin yang saya dengar ini salah dengar atau apa. Cuman saya dengar Kak Tia ini pernah studi di abroad ya, di luar negeri. Benar? Aduh, abroad itu bahasa mana itu Pak? Saya mana itu? Board itu papan gitu ya, jadi di atas papan gitu. Belajar di papan. Oke. Waduh, sebelumnya kok Pak Ardian bisa kenal saya dan tahu cerita dengar-dengar dari siapa itu Pak? Jadi sebenarnya ironis ya, ya kita selesaikan sandiwara ini, maksudnya. Jadi maksudnya gini, ini saya ingin separuh balas dendam ya. Dulu kamu datang ke saya untuk saya jadikan program kamu sebagai aku narasumber. Okay. Sekarang tak balik gitu loh. Kamu yang jadi narasumberku dia gitu loh. Dan pastilah aku dengar dari teman-teman tim Komsos. Ya oke kan, kamu tergabung di Komsos kan? Tia itu pernah sekolah di luar angkasa, Pak. Oh iya kan? Angkasa sebelah mana? Kang berapa gitu loh. Waduh. Kalau kata teman saya, in different nation, Pak. Different nation. Imagination tapi. Gini ya, kita persempit aja. Itu luar negerinya negeri di barat atau di timur gitu aja. Kalau kita taunya luar negeri itu kan swasta ya, Pak ya. Tapi iya, swasta. Saya dapatnya di timur berarti kurang lebih. Kok timur ya, Pak ya? Eropa tuh sebelah mana? Barat tuh dia. Barat ya. Barat. Ya, merendah lah saya. Jawa Barat, Irian Barat itu barat, oke? Nah. Oke, betul Pak. Oke, kembali lagi. Nah, kenapa saya kok tertarik kamu tak ajak di sini ngobrol soal pergaulan dan komunitas anak muda? Karena biasanya kan, ya saya nggak tahu ya, saya belum pernah ke barat sana kecuali Jawa Barat ya. Katanya kan pergaulan di sana itu agak lost gitu ya, kalau bahasanya harus lost gitu ya. Gimana perspektif kamu yang memang sudah pernah mengalami bergaul dengan orang-orang di sana? Ceritakan sedikit tentang pengalamanmu di sana. Oke Pak, jadi sebelumnya terima kasih loh Pak sudah balas dendam ini. Oh iya, paling nggak lega deh setelah makanya itu, saya merasa berarti dari dulu ini menyimpan dendam. Oke. Jadi ya Pak, memang saya waktu pertama kali join Komsos terus cerita-cerita dengan teman-teman dan sharing dengan Bapak Ibu yang ada di Komsos juga. Salah satu hal yang memang menjadi alasan saya join Komsos itu karena saya pernah terinspirasi dari teman ketika saya ada di Jerman waktu itu Pak. Jadi memang bukanlah sebuah hal yang luar biasa, saya bukan sekolah di situ gitu. Kalau mungkin orang menganggapnya wah begini begitu hebat begini begitu. Kalau saya sih ya itu rezeki, kebetulan memang Tuhan mungkin memberi kesempatan waktu itu untuk mengalami hal ini. Jadi saya ke Jerman dan di situ pertama kali saya akhirnya merasakan komunitas itu adalah ketika hari Natal Pak. Jadi di hari Natal itu tahun 2019 itu di situ saya merasakan komunitas gereja, anak-anak muda gereja yang sebenarnya
ya kurang lebih sama seperti kita melakukan misa bersama, kur bersama, makan bersama. Dan kalau dibilang lost doll, sejauh lingkungannya yang saya peroleh, tidak lost doll yang mengarah pada hal yang mungkin negatif, tapi lebih ke ada misa, ayo nyanyi bareng. Ada wait, ya. Oke, kepanjangan ini. Enggak. Gini. Ya kembali lagi karena aku gak kebayang gitu ya. Cuman gini, logika saya lagi di barat, Germany gitu. Negara yang maju, banyak fasilitas di sana, oke. Apalagi kalau anak muda itu biasanya carinya hiburan, senang, happy gitu ya, happy. Tapi ini tadi kamu ngomong mengenai Natalan, artinya kamu pada saat butuh bergaul atau mencari kelompok atau komunitas, kamu malah melangkahkan kaki ke gereja. Iya. Nah, apa yang mendorong kamu ke situ? Emang apa kamu nggak seneng dengan apa ya? Ya nggak tahu. Aku nggak kepikir ya. Cuman apa yang membuat kamu kok melangkahnya cari temennya kok ke gereja gitu ya? Mungkin ya Pak ya, itu karena saya juga baru datang, jadi pikiran mungkin keinginan eksplor tuh jelas ada Pak. Wah, pengen dong rasanya kayak nonton football atau misalkan kegiatan lain di sana, atau mungkin nonton festival kan banyak di Eropa festival. Nah, cuman kok ya waktu itu tuh bahasa Jerman saya masih ini loh Pak, ngelembosi gitu loh. Jadi ngomong bahasa Jerman yang panjang lebar, masih mampunya sejauh bahasa Inggris aja sambil belajar pelan-pelan. Terus yang ada di kepala saya waktu itu di nuansa Natal adalah ya, saya kangen rumah seperti itu. Saya kangen rumah, saya pengen merayakan Natal juga di gereja. Kok ada gereja terdekat 30 menit jalan kaki dari tempat saya tinggal. Akhirnya saya rasa kayaknya saya ke situ aja deh. Karena mungkin itu juga zona nyaman ya Pak. Jadi kalau misalkan istilahnya kita umat Kristiani ini bersaudara, daripada saya ujuk-ujuk masuk ke lapangan sepak bola atau apa terus nonton timnas Jerman gitu, kayaknya kalau ke gereja mungkin bisa kenalan sama orang terdekat situ terus nanti bisa jadi temen. Akhirnya itu yang mengarahkan saya untuk ke gereja. Terus dapat teman? Nah, itu kalau katanya orang bule itu unexpected, Pak. Tidak terduga. Mak jegagi kan ya. Itu sing bule timur sekali tapi. Mak deg. Kok tiba-tiba setelah selesai misa, saya tengah doa di depan altar, keluar tiba-tiba itu ada yang nyapa saya, halo gitu. Terus saya kayak halo juga gitu kan. Terus dia tanya, loh kamu orang sini, maksudnya tinggal di daerah sini gitu. Terus saya bilang, oh enggak, saya baru datang bulan lalu di sini. Oh gitu ya gitu. Kamu tinggal di mana? Saya di daerah Civital ada namanya itu. Terus habis itu tiba-tiba dia itu diajak sama orang lain buat segera pergi kayak gitu karena nunut mobil istilahnya. Terus dia yaudah nanti ya kapan-kapan kalau kita ketemu lagi aku ngobrol gitu. Terus ya saya, oh iya mari, selamat Natal. Lah kok ternyata waktu baru jalan berapa puluh meter dia dari mobil itu manggil saya lagi, halo kamu gitu. Iya kamu ngapain habis ini gitu Pak. Terus ya saya ngomong, ya paling saya di rumah aja sama teman saya kayak gitu. Mau nggak kalau misalkan makan bareng sama mahasiswa foreigner di Jerman, makan juga sama suster-suster. Terus saya mikir, kalau saya nggak ngambil momentum ini, nanti saya nggak menikmati apapun di Natal ini. Itu pikiran saya. Tapi kalau saya ngambil, saya nggak kenal siapa dia, takutnya ada apa-apa.
Nah, terus dia mencoba meyakinkan saya, maaf banget, aku keburu-buru, aku boleh minta nomormu, nanti aku hubungin di mana lokasinya, aku lagi nih di tempat lain. Nah, terus disitulah kita bertukar nomor dan dia bilang, nama saya Josma. Saya ngomong, oh nama saya Regina. Dan setelah beberapa menit kemudian dihubungilah saya, Pak. Di lokasi ini kita ketemuan di stasiun ya, nanti kita berangkat bareng-bareng. Dan akhirnya hari itu menjadi hari yang berkesan karena saya ketemu dengan teman-teman lain itu di kota Hamburg dengan teman lain dan juga suster-suster di situ. Begitu, Pak. Berarti akhirnya kamu setelah sebulan di Jerman mendapat ketemu suatu komunitas gitu ya? Betul, kurang lebih 1 bulan. Terus waktu makan itu kita cerita-cerita dan saya baru tahu kalau ternyata dia itu yang main organ sama yang nyanyi di gereja itu. Oh. Dia itu orang India tapi bahasa Jermannya sudah sangat fasih dan bagus, makanya saya nggak ngira kalau dia nyanyi. Terus kita sharing kalau dulu aku di Indonesia juga sering ikut kur dan lain-lain. Tapi itu sudah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika saya di Surabaya, gitu. Ketika saya in my home gitu ngomongnya. Berarti kegiatannya mereka itu di sekitar liturgi gereja gitu, komunikasi. Iya, betul Pak. Kegiatannya. Betul. Dan worship group seperti itu. Oh, ada worship group juga. Ya, akhirnya dari situlah saya diajak lagi, misalkan ke dinner bareng, habis misa atau kayak OMK gitu, adorasi bareng. Itu dari situlah saya makin kenal banyak romo-romo juga, banyak orang-orang suster-suster juga ikut istilahnya ziarah rohani juga dan worship group itu sih Pak dari satu. Kegiatan yang paling mengesankan kamu waktu berkomunitas di situ apa sih? Saya tiba-tiba diajak nyanyi di adorasi Pak. Artinya ada chapel atau di gereja itu atau gimana? Di gereja katedral di mana skupnya tinggal di situ. Itu saya sebutannya night fever waktu itu. Night. Apa? Night fever. Malam night fever. Fever demam itu dah. Iya Pak, sebutannya gitu. Fever. Ayo tapi greges malam-malam greges gitu maksudnya. Bener, gitu. Margo adorasi kayak. Oke. Jadi menggeregeskan gitu ya adorasi. Oke, lanjut. Saya dipanggil ke rumah seorang teman yang berasal dari Brasil. Dari situ kita latihan beberapa lagu, kita ngisi. Ternyata adorasinya dari pukul sekian sampai sekian itu bergantian kelompok nyanyinya. Dan kita nyanyi. Nah, terus tiba-tiba teman saya tuh ngajak saya gini, ayo nyanyi juga pakai lagu ini gitu. Ada lagu bahasa Jerman dan lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Jawa? Bahasa Jerman Pak, bahasa Jerman. Waduh, saya nerdeknya nggak karuan Pak, terus bahasanya sih belepotan, dikongkon nyanyi, suasana adorasi lagi, di mana orang tuh pasti mendengarkan semua. Tapi ketika saya ada di titik berdek itu, di situ dia bilang, ya serahkan semuanya Roh Kudus yang menuntun. Langsung saya kayak siap. Gitu kenang-kenangan. Langsung berdeknya tidak jadi karena kesetrum gitu ya. Kesetrum Roh Kudus. Nah, selama berkomunitas, bergaul sama teman-teman di situ, ada pengalaman up and down apa enggak? Apa lempeng-lempeng, senang terus atau down terus gitu, tapi bertahan daripada tidak punya teman atau gimana? Nah, up and down-nya itu malah gini Pak, saya kok bisa aktif dan berteman dengan banyak komunitas di Jerman, tapi yang di Indonesia ini malah saya nggak ngerti kabarnya. Jadi kadang saya curhat juga sama si Josma ini. Kalau saya punya teman di Indonesia, saya sering dulu itu aktivitas di gereja, tapi kok sekarang saya udah nggak ngerti ya kabar mereka. Apakah ini karena memang kesibukan masing-masing atau karena saya sudah lama nggak aktif.
Nah, jadi dari situlah, dari cerita-cerita sharing itu diajakin terus untuk ikut aktivitas dan pelayanan. Saya dipupuk sih untuk dan diingatkan kalau kamu pulang ke Indonesia, lakukanlah pelayanan seperti ini terus, kayak gitu. Jangan sia-siakan kemampuanmu untuk menulis, bernyanyi seperti itu. Tuh. Jadi ya ada tetap perasaan naik turun itu. Cuman kalau untuk sama teman-temannya sih, karena saya di sana mungkin masih merasa baru, jadi rasanya sih banyak senangnya ya Pak. Oke, berarti kamu di sana bisa dikatakan menemukan teman atau komunitas yang dalam pergaulan yang sehat. Jadi mematahkan tadi kita sempat was-was, kalau lagi di barat malah kita terjebak pergaulan yang buruk. Ya. Kebiasaan baik pun akan luntur gara-gara pergaulan yang buruk. Nah, sekarang selesai di situ, aman, kamu sudah nemu pergaulan yang sehat. Oke. Nah, berarti untuk suatu kelompok atau komunitas yang sehat dari pengalaman kamu ada ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Artinya gini, Tia, aku cuma ingin supaya berbagi untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga, supaya milih komunitas yang punya tipe atau ciri-ciri seperti yang kamu temukan di sana. Jadi nggak terbatas apa yang ada di sini aja. Mungkin kita dimanapun kita harus bergaul, kita harus menemukan komunitas. Nah, komunitas seperti apa yang itu? Oh, kalau gini ini berarti komunitas ini baik, komunitas sehat, nggak akan membawa saya pada pergaulan yang buruk. Yes. Itu komunitas yang seperti apa? Ciri-cirinya sifat seperti apa? Nah, kalau ngomongin soal komunitas ini kan lagi-lagi kan beragam ya Pak. Kebetulan saya dapat komunitas yang dalam lingkup gereja. Tapi bisa jadi komunitas baik itu ya juga hal-hal lainnya. Contoh misalkan komunitas bedah buku atau komunitas bermusik dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari yang mungkin yang saya alami juga, selain mereka, saya juga kenal beberapa teman-teman di daerah, maksudnya di lingkup tempat saya tinggal. Itu juga jadi komunitas saya. Tapi ada perbedaan kultur yang membuat saya tidak bisa mengikuti mereka gitu. Contoh bebasan yang sempat tadi di awal dibahas Pak. Jadi mereka mungkin mereka merasa minuman yang alkohol dan lain-lain itu masih hal yang normal bagi mereka seperti itu. Nah, tapi ketika kita terjun di situ, ya bukan berarti kita menolak mentah-mentah ataupun juga mengikuti pola hidup mereka. Kalau saya sih memang menceritakan misalkan, oh iya, aku memang belum pernah nih kalau misalkan minum minuman seperti itu gitu. Mungkin untuk saat ini hal-hal minuman yang mungkin masih bisa saya cerna kali ya gitu, dan mereka bisa menerima itu. Oh iya, nggak apa-apa Regina, malah dari situ sharing. Indonesia itu memang seperti apa, kayak gimana budayanya dan lain-lain. Dan saya tidak merasa ada kecenderungan mereka untuk memaksa saya ke arah yang buruk atau mengubah diri saya menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau misalkan ini bukan komunitas gereja, ini hanya komunitas kerja kecil seperti itu, tapi mereka memberikan dampak positif berupa penerimaan dan juga sharing yang bermanfaat juga Pak. Saya jadi lebih mengenal kultur mereka mengenal kita dan tanya-tanya kalau aku ke Indonesia nanti aku bisa kemana ya dan lain-lain. Jadi bisa kita checklist ya Pak. Salah satunya adalah komunitas yang menerima kita sebagaimana diri kita. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang penting tadi berarti bisa cocok, culture-nya juga bisa kita tolerir. Betul. Terus juga bisa menerima kita. Oke. Pasti nanti kita akan bertumbuh di dalam situ. Tapi tadi di awal kamu sempat menyinggung komunitas ini di gereja. Oke lah. Kalau sekarang kita pulang di rumah kita, di gereja kita, Paroki Santo Yusuf, kira-kira apakah ada kelompok atau komunitas yang kira-kira cocok baik untuk teman-teman muda yang mungkin juga ikut lihat kita ngobrol atau nyimak kita ngobrol di podcast ini, Tia?
Oke. Nah, jadi karena memang saya dulu itu sudah sempat beraktivitas di Rekat, Pak. Jadi itu juga nggak mudah bagi saya gitu. Saya yang nggak pernah tahu tentang apa ya komunitas yang ada di gereja, apa aktivitas yang bisa saya lakukan seperti itu. Ternyata ketika kita mau mencoba setidaknya untuk bertanya saja kepada katakanlah ketua lingkungan, itu mereka juga adalah elemen-elemen yang bisa memberitahukan informasi-informasi ini kepada kita. Dulu itu akhirnya dari Rekat, terus kemudian saya juga sempat join PSA, berhenti. Nah, Komsos ini juga sebenarnya nggak tahu dari mana tiba-tiba dikirimi teman saya lingkungan. Nih, Tia, ada pembukaan Komsos kayak gitu. Saya jujur waktu itu, aku bisa apa ya? Komsos itu, wong nggak ngerti apa-apa, 5 tahun nggak nyambangi gereja, kenal romonya juga enggak gitu. Nah, tapi ternyata dia bilang, udah ikut aja dulu gitu. Apa yang mau kamu lakuin barangkali bisa didapatkan di situ gitu. Nah, terus kemudian suatu hari saya ketemu dengan Romo Rudi. Cerita-cerita Romo Rudi, disitulah saya baru kenal Romo Rudi juga. Setelah sekian tahun beliau di Romo ini kok ganteng. Lanjut. Oke. Lanjutkan. Ya, itu. Saya juga sharing tentang waktu saya di Jerman, dan Romo Rudi mengencourage saya untuk apa-apa ikut Komsos saja. Kamu sudah lama juga nggak ikut gereja, apapun yang terjadi di masa lalu dinamikanya sudah berubah. Sekarang kita juga sudah berubah seperti itu. Jadi tetap coba aja, pasti gereja istilahnya welcome. Situlah akhirnya saya mencoba join Komsos dengan ketidaktahuan apa-apa, tidak pernah tahu siapa yang ada di situ. Yang saya tahu hanyalah Komsos sangat terbuka bagi siapa saja, dan itu mungkin salah satu bentuk penerimaan yang saya rasa. Harus punya kriteria khusus ya gitu. Iya. Kamu ngerasa nggak sih, maksudnya gini, oke lah kita punya kelompok ya, tapi kamu kan masih muda, keren nggak sih kalau kongkonya atau kelompoknya ini di gereja gitu loh, di gereja. Di gereja itu biasanya identik waktu saya muda ya, Jadi pernah muda loh, masih ya, muda tahu, loh, Pak. Saya pernah muda, nggak tahu-tahu langsung tua, rambut putih semua gitu, enggak gitu loh. Terus nggak pernah muda gitu loh. Itu dulu saya mikir, oh kalau urusan gereja ini urusannya orang tua-tua gitu. Orang tua-tua. Kayak saya sekarang cocok gitu. Orang tua-tua. Nah, tapi saya masih muda. Itu kan belum saatnya saya untuk menjadi apa ya, rohani atau kudus atau gitu loh. Gimana menurut kamu, apakah asik enggak sih berkomunitas atau bergaul dengan teman-teman yang masih dalam lingkup gereja gini nih? Oke, Pak. Mungkin itu memang yang banyak dipikirkan oleh teman-teman. Kalau saya tidak salah, itu juga jadi sesuatu yang salah satu alasan kenapa teman-teman merasa, lah aku kan bukan anak gereja banget gitu. Padahal gereja itu adalah kita dipertemukan di gereja, tapi sebenarnya aktivitas di dalamnya itu banyak loh gitu loh. Jadi nggak melulu soal aku harus gereja banget nih, aku harus ikut misa terus, aku harus aktivitas ini itu. Padahal di dalamnya kita juga bisa menemukan passion kita melalui kenal teman yang bermusik, atau kenal teman yang jago podcast kayak gini kan, kayak Pak Ardian. Ternyata ada gitu. Ada juga yang jago editing video, ada yang jago public speaking dan lain-lain. Nah, setelah perkenalan itu, di luarnya itu ternyata kita bisa lebih banyak beraktivitas lagi. Kalau saya menganggap sih, bukan berarti ketika kita beraktivitas di gereja itu ya kita akan melulu di gereja. Ya, caranya, pintunya adalah masuk melalui gereja, dan jelas di situ kita terlibat di dalam gereja. Tapi yang harus kita cari juga adalah
adalah pembelajaran apa yang bisa kita dapat. Apakah hanya tentang gereja? Kalau itu passion, nanti pasti jalan sendiri Pak, lanjut dari jalan dari Komsos, terus habis itu jadi lektor nanti pengen jadi promo dan lain-lain, masuk seminari. Nah, tapi kalau ternyata setelah masuk gereja punya kesukaan lain, wah aku ternyata suka banget foto-foto. Nah itu wadah untuk aktualisasi diri aja sih Pak. Bukan berarti harus selalu tentang gereja. Kayak gitu kalau saya ya Pak. Ininya menangkapnya. Oke. Komunitas di gereja, berbagai macam pilihan, ada yang cocok buat teman-teman muda. Tapi gini dia, apakah kadang-kadang kan kita punya istilahnya teman atau sahabat, atau mungkin bisa kita katakan sebagai istilahnya soulmate gitu ya. Okay. Kita perkecil aja dengan bahasa yang saya masih paham, itu nama soulmate, istilah soulmate ya. Apa iya sih komunitas di gereja ini tempat yang pas atau asik untuk kita menemukan seorang sahabat atau soulmate ya? Oke Pak. Sebenarnya kalau dibilang pas atau tidak, lagi-lagi banyak elemen yang mempengaruhi. Ada beberapa orang yang memang masuk dan kemudian cocok lalu meneruskan. Ada juga yang masuk dan ternyata merasa tidak cocok di situ. Jadi kalau kita mengatakan gereja adalah tempat yang pas, itu akan kembali pada dirinya sendiri. Nah, tapi bukan berarti juga kalau misalkan nggak pas terus ya kita malah menjauh dari gereja. Nah, menurut saya itu malah salah sih Pak. Jadi yang ingin saya encourage kepada teman-teman adalah dengan melakukan aktivitas di gereja itu kita bisa mengaktualisasi diri kita dan dengan harapan kita mencapai sesuatu pembelajaran baru. Tetapi ketika nanti dirasa memang lingkungan itu kurang sesuai dengan saya atau apa, nggak jadi masalah juga kok Pak untuk beberapa momen kita mundur sejenak, kita mengevaluasi apakah memang lingkungan saya yang kurang cocok ataukah saya yang memang belum bisa beradaptasi. Dan dengan bantuan dari teman-teman lain mungkin kita juga bisa memahami nih sebenarnya kenapa saya kok nggak pas di gereja seperti itu. Jadi kalau dijawab pas dan tidak, tentunya itu akan kembali pada orang masing-masing lagi Pak Ardian. Kalau saya Oke Tia. Karena gini Tia, kita harus ya dan amin ya kalau idola kita, kalau ngomong gereja ini idola cuma sentral satu karakter aja atau satu person aja di Yesus gitu kan. Oke. Ya. Karena pada saat Yesus ingin mengilustrasikan sesuatu hal yang baik, kadang-kadang dia itu menggunakan juga istilah seorang sahabat. Jadi kalau saya baca di Yohanes 15, 12, 14, bahkan ini menjadi suatu perintah buat Yesus ya. Jadi inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tentang kasih ini dia jelaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dikatakan di sini mati untuk sahabat ya. Bukan untuk saya punya anak, mati untuk anakku, atau mati untuk kekasihku, atau mati untuk orang tuaku, tapi dikatakan orang yang rela mati untuk sahabat. Demikian kompleksnya seorang Allah menganggap kita sahabat. Nah, kalau dari gambaran ini atau dari sabda Tuhan ini kira-kira dalam konteks pergaulan apa yang kamu tangkap dan kesan apa yang kamu peroleh? Oke Pak, nah jadi satu hal yang saya suka terkait Injil ini sebenarnya karena kadang hal itu tuh bisa diartikan universal. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi perkataan pengertian tentang sahabat ini kalau kita tarik lebih dalam itu bukan tentang maksudnya saya berteman dekat teman kayak
gitu, bukan, tapi seseorang yang terikat secara emosional dan juga intinya memiliki kedekatan yang sama-sama saling terhubung. Dan istilah sahabat itu bisa jadi juga diartikan mungkin dengan pasangan atau bahkan dengan keluarga, karena makna sebenarnya adalah kedekatan secara emosional itu. Nah, dan Tuhan mengatakan bahwa kasih itu berarti kita sampai rela mati, adalah maksudnya sebenarnya kita harus bukan benar-benar diartikan sebagai mati, tapi mati maksudnya ya itu kembali seperti itu Pak, bukan, tapi melakukan secara total apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Dan istilahnya acuannya adalah atas cinta kasih pada Tuhan. Itu juga hal yang kadang selalu menjadi pokok pikiran saya. Kadang kalau saya ngelamun gitu Pak, ngelamun atau pas di jalan, terus saya ngelihat kok ini ya ada orang yang misalkan rela kehujanan demi orang lain itu pinjam payungnya misalkan kayak gitu, atau pinjam jas hujannya, atau simpel aja misalkan teman saya nawarin saya, ini Tia pakai aja payungku nggak apa-apa, nah kamu gimana? Aku gampang wes, nanti ya aku habis itu bisa mandi, perjalananmu masih jauh misalkan kayak gitu. Kita itu bisa memberikan hal-hal sederhana itu, istilahnya rela menekan kebutuhan kita sendiri demi orang lain yang kita kasihi, kita pedulikan. Nah itu sih Pak yang saya tangkap dari bagaimana Tuhan itu mencintai kita dan berharap kita juga melakukan hal yang sama pada orang lain. Semoga menjawab itu Pak. Ini bukan tanya jawab ya. Ini kita ngobrol aja pendapat, tapi you are amazing person menurut saya. Thank you. Dari yang saya tangkap. Dan saya ajak di studio virtual ini gitu ya untuk ngobrol kita di podcast. Kita punya harapan sih sebenarnya, ada banyak tia-tia lain di paroki kita, paroki Santo Yusuf yang tercinta ini. Yang terakhir ya, sebagai closing dari kamu, harapanku apa sih yang bisa kamu bagikan untuk bisa mengundang teman-teman supaya tertarik, ayo ikut yuk, join di kumpul kita berkegiatan di gereja, banyak komunitas di sini. Apa kira-kira yang bisa kamu ajak kalimat untuk mengajak mereka supaya bisa merasakan apa yang sudah kamu rasakan dia? Ya, mungkin pertama sih kita harus mengajak diri kita sendiri dulu ya Pak. Kita harus mengajak keinginan kita diri ini untuk ingin juga bertemu dengan orang-orang lain. Dalam arti ya bukan harus selalu berkumpul di luar atau apa, bukan, tapi ada keinginan untuk mengenal orang lain dan bertumbuh bersama, khususnya dalam lingkup gereja ini. Kemudian ketika kita sudah bisa keluar dari zona nyaman itu dan mulai melangkahkan kaki di satu komunitas ini dan belajar berdinamika bersama, yang harus diingat adalah seperti bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Saya melihat bagaimana teman-teman di OMK atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian bahkan itu giat sekali untuk mengundang kita ikut doa bersama atau ikut perlombaan-perlombaan di paroki atau mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah itu tuh sebenarnya hal yang harus kita tumbuhkan juga dalam diri ini. Ini nggak tentang kita sendiri loh, tapi aku juga ingin mengajak orang lain lah untuk sama-sama ikut berbahagia dalam komunitas ini. Dan akhirnya ketika kita sudah punya dua hal tersebut, kita bisa membangun komunitas kita ini berdasarkan pada seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk saling mengasihi.
Nah, kalau saya rasa tidak ada ya Pak komunitas yang ideal. Yang upayakan adalah ya memberikan rasa nyaman melalui penerimaan dan istilahnya respect ya Pak ya, saling menghargai satu sama lain seperti itu. Karena bahkan Santo Santa yang hidupnya kudus saja juga nggak tentang pokoknya aku sama Tuhan, nggak kayak gitu juga kok Pak. Tidak ada kompetisi antara mencintai Tuhan dan sesama seperti itu ya. Mencintai Tuhan ya berarti kita akan mencintai sama, seperti itu Pak. Oke. Pia, thanks a lot. Kamu sudah mau. Ya. Terima kasih banyak. Kamu sudah join, sudah mau nongkrong di tempat kita seperti ini. Jangan kapok. Dan teman-teman, semoga teman-teman yang lain juga segera bisa saya seret seperti Josma nyeret kamu, ya kan? Juga bisa nyeret teman-teman kamu nanti untuk saya ajak nongkrong di tempat ini. Oke. Buat teman-teman, tolong pergaulan ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, apalagi di dinamika kita sebagai yang masih muda. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15:33. Teman-teman, sampai berjumpa kembali di acara podcast kita, podcast Arek Santo Yusuf. Asoy. Terima kasih Pak Ardian. God bless you.